jenenge Yasin. Laptopnya trouble. Sudah, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wa qala aidan وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a
wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah itu, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhi kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwabi'u 'iddata ma harramallahu fa yuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jamaah kajian pagi Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaji. Semoga amal kita di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir, sampai kita melakukan zakat fitri, sampai melakukan sholat, sampai melakukan sholat Idul Fitri, ditambah lagi nanti dilanjutkan puasa sunnahnya. Yang semua rangkaian itu semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Pembukaan sudah 20 menit. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya ini butuh waktu yang cukup lama ya. Karena nanti kegiatannya tidak cukup hanya cerita, tapi mungkin ada
sedikit praktek ya, karena kita akan membahas hisab hakiki wujudul hilal. Bersamaan itu kita bahas juga insya Allah kalender hijriyah global tunggal yang sudah dirilis oleh Muhammadiyah ya. Kita awali dari maklumat ini. Ada ini. Jamaah rahimakumullah, di sini tidak bunyi maklumatnya, audionya. Mohon maaf. Jadi di beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan, karena saya punya kebiasaan mudik lebaran, ya, saya mudik ke Jember Bapak Ibu. Jadi sebelum Ramadan jauh-jauh hari itu harus pesan tiket. Nah, sebelum maklumat dari PP ini dikeluarkan, saya nggak walaupun sebenarnya ini sudah sejak bulan Februari, sudah jumpa pers sejak bulan Februari, tapi ini hanya beberapa hari sebelum Ramadan PP mengeluarkan maklumat ini. Jadi waktu itu saya bukan dikagetkan, tapi lebih didebat oleh istri saya. Panjenengan mau mudik kapan? Ya, saya bilang, kalau Ramadan kayak ini bareng. Saya bilang gitu. Ramadan sepertinya bareng. Nah, pertanyaannya, istri saya jawab, di KHGT itu Ramadannya itu Syawalnya itu jatuh pada tanggal 30. Di KHGT 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 30 Maret 2025. Terus saya diminta, coba tolong dicek supaya memastikan ya, kita itu mau sholat id di sana atau sholat id di sini, atau mau puasa sehari di sana atau bagaimana. Istri saya itu tanya dalam rangka seperti itu. Tapi saya tidak paham kalau istri saya sudah mengatakan di KHGT itu tanggal 30. Saya nggak paham. Sampai suatu saat saya didedes lagi sampai 3 atau 4 kali. Padahal saya sudah ngomong di tanggal 29, karena istri saya sudah bilang Syawal tanggal 30, saya bilang tanggal 29 itu posisi hilal itu di bawah ufuk. Jadi ketika matahari tenggelam, pluk, itu nggak ada bulan di atasnya. Tapi besoknya di KHGT sudah dinyatakan sudah 1 Syawal. Kan bagi saya yang nggak kenal apa itu KHGT, jadi mohon maaf, 2 pekan sebelum puasa saya belum kenal KHGT. Tapi di sini saya sudah pede membuat materi tentang kalender hijriah. Kenapa begitu? Karena setelah saya beli tiket, setelah dapat rilis ini, pimpinan daerah, dalam hal ini Majelis Tarjih, itu mengundang ketua Majelis Tarjih di cabang untuk hadir. Awalnya itu membahas KHGT, awalnya. Tetapi karena ada rilis ini proposal sudah naik, tapi ujug-ujug gak jadi. Kegiatan di sana adalah membuat kalender. Jadi kalau ditanya bisa membuat jadwal insakiyah, nah kemarin latihannya itu. Tapi saya sudah terlanjur ngelis di panitia untuk membahas tentang KHGT. Oleh karena itu mau tidak mau dalam waktu beberapa hari, padahal saya juga masih ada deadline pembuatan soal PTS, itu saya harus belajar KHGT sampai sedetail-detailnya. Oke, sudah openingnya. Lanjut. Jadi di Muhammadiyah itu ada 2 cara ya, yang selama ini masih dipakai.
Ya. Nama istilah ini muncul karena ada sebabnya. Ya. Yang pertama ialah hisab hakiki wujudul hilal. Jadi Muhammadiyah ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan untuk menggunakan hisab dalam menentukan awal atau bulan baru. Ya. Bulan baru Muhammadiyah cenderung menggunakan hisab, ya. Walaupun tidak menafikan ruqyah, ya. Tapi setidaknya ketika pemerintah mengadakan ruqyah, ya, Muhammadiyah insya Allah kalau diundang datang, ya. Muhammadiyah kalau diundang datang. Hisab, nah, jadi ada hisab itu salah satunya ada yang menggunakan, jadi kalau ganjil itu 29, kalau yang genap itu 30, jadi 29, 30, 29, 30. Nah, tapi yang dilakukan Muhammadiyah ialah hisab hakiki, yaitu melihat hilal itu sendiri. Tidak mesti melihat langsung. Karena yang terjadi sekarang ini, wong belum lihat, artinya semua orang belum lihat, kok ada yang satu orang ngaku sudah lihat, lah itu bagaimana? Padahal mau nggak mau kalau ada saksi yang mengatakan sudah lihat hilal, kan mau nggak mau harus disetujui. Pertanyaannya persaksiannya benar apa enggak, kan gitu. Tapi di Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari, walaupun untuk tahun ini termasuk ya Ramadan, Syawal, kemudian Dzulhijjah itu ada namanya penyesuaian. Jadi di KHGT itu nggak melulu rumusnya satu. Nah, jadi ada penyesuaian. Kalau di wujudul hilal, nah kita langsung bandingkan. Sebelum ke sana kita bahas dulu. Jadi hisab hakiki itu hisab yang mengikuti pergerakan bulan. Jadi nggak cuma dihitung sangalikur, telung puluh, tidak. Tetapi benar-benar dihitung ketinggiannya. Kemudian ada kriterianya. Hisab ini ada kriterianya. Kalau tidak memenuhi kriteria, maka tidak jadi. Salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya yaitu telah terjadi ijtima. Nah, ijtima itu sudah bertemunya matahari dan bulan, sudah beririsan begini, nah, berseberangan. Kemudian ijtima itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Kapanpun waktunya, pokoknya harus sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib kok belum ijtima, jelas berarti bulan di bawah garis ufuk karena belum ketemu, kan? Ya, ini garis horizontalnya, garis ufuknya, di bawahnya ada matahari tenggelam. Nah, bulannya di bawahnya, kan harusnya dia naik tuh, harusnya naik. Nah, kalau naik berarti dia sudah di atas ufuk. Kemudian, nah ini selanjutnya kriterianya adalah saat matahari terbenam, udah nggak kelihatan, artinya sudah maghrib, bulan nongol. Dan itu ada kriteria imkanur ru'yah. Ada standar minim bulan itu bisa dilihat. Kalau dari pemerintah itu 3 ketinggian, elongasinya 6,4. Nah, nanti kita bahas apa itu elongasi, insya Allah. Ya, itu kalau hisab hakiki wujudul hilal. Nah, nanti ini menjadi 2 hal yang berbeda dengan ru'yatul hilal. Metode ru'yah sangat kayak berbalik badan, sangat berbalik badan. Yang satu maunya ke sana, yang satu maunya ke sana. Tapi tidak apa-apa. Nah, KHGT ini tujuannya adalah menyatukan itu. Jadi dia berbeda dengan hisab, berbeda dengan ru'yah. Bedanya tipis-tipis. Nah, dia di tengah-tengah. Diharapkan metode ini bisa menyatukan umat. Ini ya, kalau hisab hakiki. Jadi kalau ada garis ufuk, ya, matahari sudah tenggelam atau sudah maghrib, bulan nongol. Seberapapun itu tingginya. Ya.
Tapi ya itu tadi, imkanur ru'yahnya itu 3 derajat, ketinggiannya 3 derajat. Kalau kurang dari itu ya hampir tahu tapi nggak bisa dilihat. Termasuk kalau pakai alat optik sekalipun, pakai alat teropong sekalipun, itu pun kalau kondisinya sangat cerah. Ya. Kemudian, nah ini kalender Hijriyah global tunggal. Disebut kalender karena metode ini mengakomodir selama 12 bulan kalender. Kemudian Hijriyah, nah kenapa pakai Hijriyah? Karena memang ada kalender-kalender yang bukan Hijriyah, yaitu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang dari wafatnya, termasuk yang ini yang Jawa, ya, Suro, Sapar, Mulut, nah, mungkin ada agak sedikit berbeda. Kemudian global ini maksudnya adalah satu jadwal ini atau satu kalender ini itu bisa mengakomodir semua Islam, semua umat Islam yang ada di dunia. Jadi kalau bisa antara Arab Saudi dengan New Zealand, Inggris, Amerika itu jadwalnya satu. Ya. Kayak seperti bapak-bapak Jumatan ya nggak pernah meleset. Ya nama Jumatan ya hari Jumat, di waktu zuhur nggak pernah meleset gitu. Nah, diharapkan begitu, ibadah itu seperti itu. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya bagi Muhammadiyah, karena ini sudah ada sejak tahun 2016, tahun 2025. Ya. Merupakan ijtihad, ya, ijtihad Muhammadiyah yang didasarkan pada kongres di Istanbul, Turki tahun 2016 bulan Mei. Tujuannya untuk mewujudkan persatuan umat Islam seluruh dunia dalam sistem penjadwalan waktu, utamanya yang berkaitan dengan ibadah. Jadi harapannya kalau di Arab Saudi, ya ini yang ada hubungannya dengan ibadah, ya, ibadah haji, karena tadi di ayat juga sudah disebutkan. Kalau ada hubungannya dengan ibadah yang itu lain tempat seperti ibadah haji, yang sana wukuf di Arafah, nah, yang di sini puasa, supaya sama. Jangan di sana sudah haji, yang sudah tanggal 10 kita masih puasa, ya. Supaya harapannya tidak meleset seperti itu. Kalau bisa bersatu, kenapa bisa? Nah, pertanyaannya mungkin banyak orang yang mengatakan, lu Muhammadiyah kok orang belum bersatu sih, gitu. Nggak mau bersepakat dengan dia dalam, misalkan dalam arti ini pemerintah. Jawabannya tidak. Kita mau gabung, kita mau bersatu, tapi sifatnya nggak lokalan, kita sifatnya internasional. Nah, jadi jangan dibilang kita nggak mau gabung, ini kita nggak mau lokalan, tapi interlokal, internasional, internasional, ya. Nah, berbeda dengan wujudul hilal tadi, hisab hakiki wujudul hilal. Kriteria di KHGT itu, kalau saya belajar selama beberapa hari terakhir itu, saya merasa KHGT lebih simpel, lebih mudah dipahami. Bahkan kalimatnya sangat sederhana, ujung-ujungnya itu simpel sekali. Dan itu bisa dicek. Bahkan ada ustadz namanya Ustadz Oman Fatur Rahman. Beliau sudah memvalidasi KHGT selama 100 tahun ke depan, ya. 100 tahun ke depan kira-kira valid nggak? Ada nggak hasil KHGT ini? Kalau dikalkulasi, ada nggak yang bulannya kurang dari 29 hari atau ada yang lebih dari 30 hari dan hasilnya valid? Minimal itu, tidak ada yang kurang dari 29, tidak ada yang lebih dari 30. Kriteria KHGT, kalender Hijriyah global tunggal. Yang pertama ialah seluruh bumi adalah satu matlak. Ya, kalau di Indonesia matlaknya ya
berarti semua orang Indonesia, semua tempat di Indonesia. Kalau versi pemerintah bisa melihat hilal, nah berarti satu Indonesia kompak semuanya. Nah, di KHGT itu satu dunia. Nah, satu dunia adalah matba'nya. Dimanapun dia berada, kalau bisa melihat hilal, nggak peduli itu posisinya di barat atau di timur, kalau bisa melihat hilal, maka hari berikutnya puasa, hari berikutnya bulan baru. Nah, gitu. Kemudian imkanu ru'yah dengan tinggi hilal 5 derajat. Nah, kalau di ru'yatul hilal kan kriterianya 3 derajat. Kalau KHGT 5 derajat. Dan elongasinya 8 derajat. Harus di kalender KHGT sudah disebutkan dan pasti sudah memenuhi kriteria ini. Elongasi 8 derajat sebelum, nah ini yang jangan sampai salah. Jadi kriteria yang pertama, kalau hari ini kita mau menghitung kira-kira besok sudah bulan baru atau belum. Nah, hari ini sampai pukul 00 itu pastikan sudah ada yang melihat hilal dengan kasat mata ya, atau dengan imkanur ru'yah setinggi 5 derajat elongasi 8 hari ini dimanapun di dunia. Kalau sudah melihat maka besok sudah bulan baru, syaratnya sebelum pukul 00. Kemudian setelah diteliti ya, ternyata ada elongasi itu di hari berikutnya. Jadi mau meneliti kira-kira besok itu sudah bulan baru atau belum. Ternyata ada kondisi elongasinya itu besok setelah jam 00 ya. Jadi karena KHGT itu menyatukan kalau bisa satu hari itu ya satu hari yang sama ya, satu dunia itu harinya sama, maka dimulainya dari pukul 00. Jadi kalau mau lihat konjungsi, kalau mau lihat elongasi, kalau mau lihat ketinggi hilal harus sebelum pukul 00 dimanapun itu. Nah, pertanyaannya ternyata ada kondisi visibilitas itu atau imkanur ru'yah itu ternyata ada yang setelah pukul 00, yaitu di hari hanya, di tanggal 1-nya ada. Ya, ini sudah 5 derajat elongasi 8 sebelum pukul 00 GMT. Nah, ini kalau GMT itu hubungannya dengan garis Greenwich Time ya. Kalau imkanur ru'yah 5 derajat dan elongasi 8 derajat setelah pukul 00, tadi kan syaratnya sebelum pukul 00, maka bulan baru ditetapkan mulai hari itu ya. Pengennya ngecek, nah, karena besok tanggal 1 atau belum, dicek hari ini sudah elongasinya bagaimana, tinggi hilalnya berapa, begitu di seluruh dunia kira-kira sudah memenuhi kriteria belum. Ternyata dilihat itu ternyata setelah pukul 00 bukan sebelum, ternyata di tanggal 1-nya kemungkinan. Nah, ada syarat, hari itu boleh dijadikan tanggal 1 atau bulan baru. Syaratnya adalah imkanur ru'yah di atas mencapai daratan benua Amerika. Nanti kita bisa bahas itu. Yang penting satu kriterianya harus sudah sampai di daratan Amerika. Makanya ada istilah dunia barat. Dunia barat itu ya Amerika itu. Jadi di peta dunia Amerika itu ada di sebelah barat. New Zealand, Indonesia itu ada di sebelah timur. Kemudian ijtima ya, bertemunya matahari dan bulan itu sebelum fajar, tapi khusus di lokasinya New Zealand atau Selandia Baru. Di mana Selandia Baru itu ada di belahan bumi paling timur. Ya, belahan bumi paling timur. Nah, ini. Jadi ini benua Amerika. Ini Afrika ya. Kemudian ini Australia, ya Indonesia di sini nih. Nah, Selandia Baru di sini, ya di bawah sini.
Ini Australia. Kalau kita lihat peta ini, kira-kira selain itu tadi ya, yang sebelah barat itu Amerika, yang sebelah timur New Zealand, maka Indonesia termasuk yang belahan timur begitu. Selain ini ada yang bisa panjenengan pahami enggak? Dari gambar ini, kira-kira ada bayang sesuatu selain yang tadi? Tidak ada? Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, ternyata di Irian Jaya di sebelah paling timur itu hanya 0, sekian, gitu ya, 0, sekian. Artinya tipis banget. Bulan itu udah di atas tapi sangat tipis sekali. Ya. Tapi itu maghribnya di Irian Jaya. Semakin ke barat, matahari semakin ke barat, misalkan di Bali, ya, di Bali atau di Jawa Timur, ya, itu posisinya hilalnya semakin tinggi, ya kan, dia semakin naik. Maghribnya sini maghrib, nanti sana maghrib ke barat, maghribnya kan semakin nambah, maka semakin ke barat posisi hilal semakin tinggi. Jadi salah satu hal yang tidak enaknya dalam hal ini ru'yatul hilal, jadi kalau tidak di waktu itu, bulan itu ketika matahari tenggelam, ini kalau ru'yah ya, kalau matahari tenggelam, bulan itu selain dia naik, tapi dia juga turun. Semakin lama bulan itu semakin tidak terlihat. Makanya kalau mau ru'yah, itu menit detiknya harus benar, ya, harus benar. Dan tahu benar atau tidak benar juga pakai hisab. Ya, mau tahu maghrib jam berapa itu pakai hisab. Jadi mohon maaf kalau ini salah. Mohon maaf kalau ini salah atau menyinggung ya. Jadi ahli ru'yah yang sering datang ke pantai itu kalau mau menjelang Ramadan, itu dia juga ahli hisab karena dia harus tahu maghribnya itu jam berapa. Dia harus tahu maghribnya itu jam berapa. Karena semakin malam, matahari semakin tenggelam, bulan walaupun dia naik, dia juga tenggelam. Gak enaknya di situ, semakin tipis, semakin tenggelam. Apalagi visibilitas bulan atau penampakan bulan itu semuanya tergantung dengan kondisi cuaca. Dan belum lagi kalau di Indonesia masih pakai alat optik begitu ya. Kalau mata langsung kadang malah nggak kelihatan. Jadi apa kesimpulannya? Jadi semakin ke barat, ini kan timur, ini barat. Semakin ke barat, bulan itu semakin terlihat. Mungkin di sini nggak bakal lihat. Kalau pakai KHGT orang-orang timur hampir, mohon maaf, bulan hanya di kisaran 1 atau 2 atau kadang malah di bawah 0. Tapi karena berhubung dunia paling barat sudah memasuki imkan ru'yah, sudah memenuhi kriteria, maka risikonya ya kita ngikut sana, gitu. Kita ngikut sana. Termasuk di Arab Saudi ya kita ngikut sana, karena bisa jadi sana sudah wujud, sana sudah muncul bulannya, di sini belum. Atau kalaupun lihat harus pakai optik, atau kalau tidak bisa pakai optik minimal kita udah tahu bahwa bulan sudah baru, ya gitu. Di sini 1 derajat, tapi di bagian Amerika bisa jadi sudah 7 derajat, sudah 9 derajat di hari yang sama. Gitu. Uniknya itu seperti itu. Kita akan praktik, tapi sebelum praktik ada teori dulu. Nah, ini. Jadi nanti kalau suatu saat panjenengan mau ikut boleh. Matlak itu tempat bulan bisa dilihat di suatu tempat, ya, matlak. Kalau Indonesia berarti regional Indonesia. Kemudian ufuk itu garis datar. Jadi kalau lihat matahari ke pantai, nah garis datarnya itu yang dinamakan ufuk. Kemudian imkan ru'yah, yaitu kemungkinan untuk dilakukan ru'yah, untuk dilihat. Visibilitasnya itu bulan bisa terlihat dengan kriteria yang sangat tinggi. Kalau di KGT yaitu tadi 5 derajat. Sudah bisa dilihat, mungkin pakai optik ya, atau mungkin dilihat dengan mata.
Kemudian ijtima atau istilahnya konjungsi, ketemunya matahari dan bulan. Nah, mungkin beririsan gini ya. Kemudian elongasi. Kalau panjenengan sering mendengar istilah elongasi itu, ya, elongasi sekian derajat itu sebenarnya jarak antara matahari bulan ya. Jadi jarak matahari dan bulan. Karena apa? Kalau matahari bulan itu terlalu dekat dengan matahari, bahasa kitanya silo. Bulan itu nggak bisa dilihat kalau terlalu dekat. Ya. Elongasi 8 derajat itu sudah sangat mungkin. Padahal kalau di pemerintah itu 6,4 derajat. Kalau di KGT itu lebih asik lagi, dia 8 derajat. Jadi harus benar-benar bisa lihat gitu. Visibilitasnya tinggi gitu. Kemudian west itu artinya barat ya. Kemudian apa ini? East bacanya ya, timur ya. Jadi lawannya barat itu timur. Kemudian ada GMT atau UTC ya. Format waktu internasional. Kalau di Indonesia, Jakarta itu GMT plus 7. Kemudian ada istilah not possible, tidak mungkin, ya, tidak mungkin dilihat. Ada, diketahui, tapi kalau mata kita tidak bisa melihat karena karena belum memenuhi kriteria visibilitas hilal. Kemudian impossible, mustahil, ya, nggak mungkin. Karena bulan masih di bawah ufuk, nggak mungkin dilihat. Tuh. Bapak Ibu kalau mau mengikuti boleh, silahkan pakai HP bisa. Kita pakai Stellarium. Kita mau cek untuk Ramadan yang kali ini, Ramadan ya. Belum terhubung ya. Tidak mau. Pakai yang Masjid Darussalam. Oh ini udah masuk. Sebelum ke sana, biarkan dulu aja. Kita pakai aplikasi Accurate Time ya. Syawal ya. Ramadan tahun ini. Ya. Ini Syawal, Maret. Ramadan. Oh. Ya ini penampakan tanggal 28 Februari 2025. Jadi kita bisa yakin bahwa di Indonesia sudah tanggal 1 dari sini. Tanggal satunya yaitu tanggal 1 Maret. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa KGT itu syaratnya, ini kan timur ya, ini barat. KGT itu syaratnya itu ada hijau-hijaunya ini atau ada pink-pinknya, magenta ini. Apa itu? Hijau itu artinya easy visible by naked eye. Apa? Jadi mudah dilihat dengan mata yang tanpa alat. Nah, di Amerika itu sudah bisa lihat. Ini Ramadan kemarin. Tapi sayangnya, nah, lihat di Indonesia. Kalau pakai ru'yah, nah ini nggak keluar, nggak muncul. Makanya kemarin sempat viral itu Ramadan di grup Tarjih juga agak bikin senyum-senyum gitu ya. Ini warnanya putih.
Kalau warnanya putih itu not possible. Not possible. Ada sih, tapi nggak bisa dilihat. Nah, karena bisa jadi karena elongasinya, karena masih terlalu dekat dengan matahari, atau posisi masih tingginya sedikit, ya, tingginya sedikit, atau elongasi dengan matahari terlalu pendek. Ya. Jadi masih terlalu dekat dengan matahari itu bikin bulan nggak bisa kelihatan, silau, gitu ya. Tapi di belahan bumi bagian barat itu udah bisa lihat pakai mata langsung gitu. Makanya bisa dipastikan besok itu udah bulan baru. Nah, lanjut ini nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Lalu nggak bisa diapa-apakan. Kita close paksa. Ya, kita ulangi ya. Bagaimana dengan Syawal besok? Syawal besok kita cek. Ini versi KHGT yang tanggal Syawalnya itu tanggal 30 Maret. Jadi di Indonesia itu posisinya yang ini masih ada yang lihat ya. Jadi di belahan Amerika itu ada kemungkinan dia bisa melihat hilal walaupun tentunya masih pakai alat. Ya. Pakai alat, tapi setidaknya tahu bahwa ini sudah di atas ufuk. Tapi di Indonesia itu di bawah minus posisinya. Posisinya minus. Karena kondisi seperti ini, maka kita cek di versi Imam Muhammadiyah tadi kriteria yang kedua. Kita cek kriterianya. Jadi pertama, kalau mau lihat posisi bulan, pastikan dia bisa lihat dengan mata. Elongasi 5 derajat itu bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau itu tidak memenuhi kriteria, ternyata visibilitasnya tidak terlalu bagus, maka pakai kriteria yang kedua. Tadi di kriteria yang kedua, kalau sampai visibilitas itu setelah pukul 00, maka syaratnya harus sudah ijtima matahari dan bulan, kemudian sudah ijtima di New Zealand. Nah, tadi ada istilah New Zealand, ya. Besok tanggal Maret, kemudian lokasinya pakai New Zealand. New Zealand itu bahasa Indonesianya Selandia Baru, ya. Selandia Baru. Nah, ini Selandia Baru. Kalau ditarik terus, nah di sini. Nah, ini posisinya, misalkan saya taruh di sini, kemudian saya gunakan lokasi ini. Sini. Salah. Nah, kita hilangkan semua ini. Jadi syaratnya, kalau ternyata kok visibilitasnya minim, artinya konjungsinya setelah jam 00, maka syarat yang kedua adalah boleh hari itu diakui sebagai hari pertama. Syaratnya satu, konjungsi sebelum subuh di New Zealand. Nah, kita harus memposisikan di New Zealand, ya. Subuhnya berapa derajat kalau di Muhammadiyah?
Minus berapa kalau di Muhammadiyah tahu? Minus 18. Kalau pemerintah minus 20. Kasih. Ya. Ya. Jadi ini adalah garis yang minus 20. Ini barat, ini timur ya. Ini timur. Kemudian ini minus 20. Kelihatan nggak garisnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan garisnya. Oke, saya perlihatkan dulu. Nah, ini. Jadi ini posisi 0 derajatnya. Kemudian arahkan pukul, kalau di New Zealand itu subuh, di Indonesia itu sekitar pukul 23. Pukul 23. Nah, ini. Udah kelihatan mataharinya. Matahari itu minus 18 derajat. Kita feedback lagi, balik lagi ke wujudul hilal. Kalau matahari sudah menyeberangi atau ijtima kalau pakai wujudul hilal, yaitu pakai matahari tenggelam terus bulan naik, itu kalau matahari tenggelam berarti dia naik begini kan, berarti udah ketemu seret begini ya. Tapi kalau berdasarkan ini kan harus di New Zealand, kemudian waktunya fajar. Berarti di sebelah timur sebelum, bukan matahari terbit, tapi ketika subuh. Jadi harus sudah beriringan sebelum subuhnya New Zealand. Itu kriterianya. Ya. Jadi di New Zealand subuh, pastikan waktu itu sudah ijtima. Kalau sudah ijtima, berarti hari itu tanggal 1. Kenapa? Karena kriterianya tadi, kita itu pengen satu hari ya sama di seluruh dunia gitu. Maka untuk harinya sama yang antara ibadah dan internasional waktu ini, internasional pakai 00 kan ya, berarti menyesuaikan dengan ibadah. Jadi setelah jam 00 ibadah apa yang paling pertama kali? Sholat subuh. Jadi pastikan ijtima atau bulan baru itu muncul karena ijtima kan. Kalau bulan sudah sama matahari sudah beriringan, berarti itu sudah bulan baru. Sedangkan internasional sepakat hari baru itu pukul 00. Jadi gimana caranya antara ijtima dan pukul 00 itu dekat. Dan setelah itu ada posisi itu belum dilakukan dengan ibadah yang pertama, yaitu sebelum subuh. Jadi ijtima harus sebelum subuh. Atau ini kepepet kok ijtima setelah pukul 00, pokoknya sebelum subuh harus ijtima. Subuh di mana? Di New Zealand, yaitu di sebelah bagian timur ya. Kita tadi sudah nyoba di bagian timur di New Zealand, waktunya waktu subuh, kriterianya minus 18 derajat. Minus 18 derajat, itu pastikan, kebalikannya tadi, kalau matahari di bawah, bulan di atas, ini ya, ketika ditarik ke arah timur, berarti pastikan bulan di bawah, matahari di atas. Ya, gini. Kalau sudah ini bulan udah ketemu, ini mau terbit, ini tenggelam. Nah, jadi konjungsinya adalah bulan pastikan di bawah matahari. Jadi derajatnya bulan minusnya lebih banyak. Itu. Ini untuk tanggal 29 ya. Jadi kenapa tanggal 30 besok versi KHGT itu sudah 1 Syawal? Karena memenuhi kriteria KHGT. Salah satunya jadi ketika di New Zealand subuh minus 17 derajat, bulan di bawahnya lagi. Nah, bulannya udah di bawahnya lagi, yaitu minus 22, minusnya lebih banyak. Jadi ketika subuh New Zealand sudah konjungsi, bulan udah beririsan dengan matahari, itu udah ganti bulan. Di saat yang sama juga sudah ganti hari, ya, karena udah melewati jam 00 dan di antara subuh, gitu.
Insya Allah itu ya. Harusnya ini butuh pemahaman lebih, misalkan di Ramadan besok bagaimana, kemudian Syawal besok ini yang Syawal ya, kemudian yang Dzulhijjah. Dzulhijjah itu nanti bagaimana besok kira-kira bareng atau tidak. Nah, kalau dilihat dari hisab hakiki ketinggian bulan ya kemungkinan sama Dzulhijjah bareng. Tapi kemungkinan kalau pakai KHGT itu beda karena kondisinya mirip-mirip seperti ini, terlalu tipis ya. Kriterianya tipis sekali. Tapi dengan tipis seperti itu menjadikan bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mengundur-undurkan, nyepat-nyepat yuk ngerek-ngerek ke tanggal itu nggak boleh. Nggak boleh ngerek-ngerek ke atau nyepat-nyepat ke tanggal. Kan rata-rata malah ngerek-ngerek ke yuk kusik di Istiqmal ora ketok. Padahal udah tahu, otaknya udah tahu sudah bulan baru, udah konjungsi ketinggian sekian derajat, tapi tetap nggak mau menerima. Nah itu saya khawatir itu jadi salah. Beda kalau zaman dulu kan nggak ada optik ya, nggak ada teleskop, itu kan nggak ada. Jadi bener-bener mata dia menyaksikan gitu. Kalau lihat hilal ya bener-bener pakai mata. Bukan ini saya sudah tahu kalau udah bulan baru tapi kan belum kelihatan, jadinya enggak. Karena memang benar-benar nggak lihat karena belum ada optik. Nah, sayangnya yang terjadi sekarang adalah maghribnya dihitung pakai hisab, maghrib kapan juga sudah tahu, lihat hilalnya ketinggian berapa, elongasi berapa udah tahu, tapi tetap tidak mau mengakui hanya karena belum lihat. Itu yang terjadi saat ini. Ya semoga kita bisa bersatu dengan adanya KHGT ini. Karena kriterianya adalah 5 derajat ketinggian hilal, elongasinya 8. Nah, itu kan lebih internasional lokal itu. Internasional lagi, lebih dari sekedar yang disampaikan oleh kementerian yang selama ini dilakukan. Kriterianya lebih tinggi lagi. Soalnya itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti panjenengan tutup gini. Yang tutup panjenengan kan? Ya, kita tutup nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan kajian yang sudah kita ikuti bersama. Semoga ada kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Enggak ada. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Boten. Acara lain-lain. Informasi infak terkumpul Rp305.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi amal soleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, kajian pagi Ramadan 1446 Hijriah pada esok hari Rabu 5 Ramadan 1446 Hijriah atau 5 Maret 2025 akan diisi oleh Ustadz Ali Asghar Al-Husain SAG dari Mubalik PCM Kota Arjo dengan tema kajian kitab tasawuf. Yang ketiga, apresiasi jamaah diberikan kepada jamaah dengan kupon nomor 003674. Sekali lagi, yang pertama 003674. Kemudian nomor kupon yang kedua 003644. Saya ulangi lagi, kupon yang kedua 003644. Kemudian informasi yang keempat, informasi program Ramadan PCM Kota Arjo. Yang pertama, takjil buka puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Yang kedua, paket peduli duafa minimal 100 paket. Kemudian ada yang ketiga, infak untuk kegiatan TPI Tunas Melati Kota Arjo. Yang keempat, infak pembangunan gedung dakwah lantai 2 tahap 1. Yang kelima, infak
untuk pembangunan gedung SLB Muhammadiyah Sutoarjo. Yang keenam, penerimaan dan penyaluran zakat fitri, zakat mal atau zakat profesi dan fidyah. Kami dari panitia membuka kesempatan beramal soleh Bapak Ibu jamaah sekalian guna menambah pundi-pundi amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Dilayani di KL Lajis Sutoarjo pada waktu yang ditentukan. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara terakhir yakni penutup. Mari kita tutup bersama kajian pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berakhirlah sudah acara kajian pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara sendiri, mohon maaf kalau tidak ada salah kata, ucap dan perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan 900 lagi.